Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti yang kami janjikan tadi sahabat budaya, kita akan mencoba mengupas tentang eksistensi, kemudian peran dan fungsi lapau pada masyarakat Minangkabau masa lalu ya. Dan coba kita di perbincangan nanti juga kita akan lihat refleksi lapau ke kondisi hari ini. Nah, kita akan coba kupas ini bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih, dosen UNP Padang ya, Universitas Negeri Padang, dan sekaligus juga Ketua Komunitas Kearifan Lokal, Kajian Kearifan Lokal Sumatera Barat ya. Baik, sahabat budaya. Eh, ya, sahabat budaya, kita sudah bersama Ibu Wirda Ningsih ya, dan eh, kita akan bersama nanti ya lewat. Oke, kita akan coba. Ya, baik. Sebentar, kita akan. Oke, kita akan sapa kehadiran beliau bersama kami di studio untuk Kearifan Lokal Sumatera Barat pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wirda. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. Baik Bu Wirda, terima kasih Bu ya sudah sempatkan hadir di perempatan di Padang pagi hari ini, dan tentunya kita akan mencoba membuka kembali kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat ini, di Minangkabau ini. Dan yang menarik itu Ibu, saya melihat adalah tentang lapau Ibu. Ya, lapau mungkin kalau diartikan secara sederhana itu adalah warung ya. Kalau diartikan sederhana bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia warung. Namun kita melihat apa ya, katakanlah habitual ataupun juga fenomena ataupun juga eh, kebiasaan yang ada di lapau itu ternyata bukan hanya sekedar persoalan transaksi ekonomi, tapi juga ada persoalan sosial, persoalan politik bahkan gitu ya, persoalan sosial budaya. Nah, dan yang uniknya lagi adalah bahkan lapau disebut sebagai sebuah apa ya, sebuah elemen kemasyarakatan yang harus ada di setiap kampung di negari Minangkabau ini. Sehingga dikatakan setiap kampung ada wasurau, ada balapau gitu ya, dan ada basasaran, bagalanggang, basasaran sile. Nah ini ada apa nih dengan lapau nih Bu, sehingga menjadi sebuah instrumen nagari yang tanda kutip kalaupun tidak diwajibkan tapi selalu ada di setiap nagari. Apa sebenarnya lapau itu Bu? Iya. Lapau itu kan sebenarnya memiliki fungsi yang banyak, tidak hanya makanan yang ada di lapau, tapi ada fungsi-fungsi lain, terutama fungsi sosial budaya masyarakat. Jadi di situ ada persoalan interaksi, sosialisasi, tukar informasi dan diskusi bagi masyarakat setempat. Yang jelas lapau ini mulainya orang itu mulai setelah sholat subuh sampai dengan matahari mau terbit itu keluar, sampai nanti diulang lagi pada pada Isya, kumpul lagi. Yang jelas di yang minuman yang tertera di lapau itu seperti teh talu, kacang goreng dinikmati secara bersama-sama. Kemudian yang jelas dari beberapa itu kita bisa melihat bahwa lapau ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Artinya fungsinya pertama tidak sebagai pelepas lelah, atau menguatkan hati sarapan pagi sebelum pergi bekerja. Kemudian kalau pada Isya melepas lelah setelah bekerja banyak di sawah atau di tempat lain, sehingga melakukan melepas lelah berada di lapau. Kedua,
kadang-kadang silaturahmi, kadang-kadang ya kalau tidak ke Lapau nggak ketemu dengan beberapa orang, tidak bersua dengan kerabat yang lain. Ini ajang tempat bersilaturahmi atau berkomunikasi dengan warga-warga masyarakat setempat, dengan Ninyak Mama atau Sumando atau Minantu dan sebagainya di arena Lapau itu sendiri. Yang kemudian yang menarik juga adalah Lapau itu tempat mencari pekerjaan. Lagi kumpul-kumpul anang di kerojuan gini leh. Mangawak leh. Iya. Leh bisa wak satu cie. Ah, leh bisa wak samo kerajo samo. Jadi dia pergi ke Lapau itu juga mencari peluang-peluang bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dia tidak berada di rumah. Kemudian jadi pertanyaan, bapak kok nggak kerja, mama kok nggak bekerja. Tapi setelah pergi ke Lapau betulnya ada ndak sawah yang kadi cangku bersama, ada ndak kadi rumah kadi perbaiki, satu ndak cek jadi cingkari atau sebagai apa gitu. Jadi di situ adalah untuk mendapatkan pekerjaan juga bagi bapak-bapak tuh, mama-mama yang berkumpul di Lapau gitu. Nah, kemudian selain itu juga yang menarik juga tempat informasi kalau orang politik paling utama kini apa tren yang lagi dihangat didiskusikan orang sekarang gitu. Kemudian saling berdebatlah, tapi perdebatannya tidak menimbulkan ke sebuah ada sebuah kesepakatannya di tempat lain gitu. Tapi di situ boleh dikatakan brainstorming dalam persoalan isu-isu berbagai di daerah itu ada di Lapau, itu akan dibicarakan, didiskusikan dan informasikan. Jadi sangat multifungsi lah Lapau itu, sehingganya keberadaan Lapau itu menjadi eksis di beberapa daerah. Jadi Lapau itu tetap terpertahankan, tetap ada keberadaannya. Malah kalau dikaitkan dengan suasana sekarang pilkada, Lapau itu sangat penuh gitu. Kalau orang legislatif, kalau ingin menjadi anggota dewan katanya mainlah ke Lapau. Kalau nggak main ke Lapau, nggak bisa menjadi anggota dewan. Jadi, nah itu ada satu pameo juga. Ya. Kalau terkait dengan kekinian gitu. Iya. Jadi dari dulu sampai sekarang Lapau itu kalau kita lihat dari beberapa daerah atau nagari-nagari itu memiliki fungsi yang sangat multiple, sangat banyak ya. Oke. Baik. Nah, yang menarik Ibu ingin kita lihat artinya ketika ada sebuah fenomena sosial atau juga ada sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, pasti ada dasar-dasarnya gitu ya, artinya latar belakangnya Bu ya. Nah sekarang apa sih yang mendasari orang Minang itu suka dengan Lapau itu Bu ya? Sebenarnya apa nih? Apakah ini karakter atau apakah ini pengaruh lingkungan atau tuntutan dari alam itu sendiri sehingga mereka harus duduk di Lapau, harus bertemu di Lapau? Kenapa tidak cukup mungkin antara tetangga saja gitu ya, kan bisa aja itu antara tetangga ya berkumpul. Tapi ini kalau di Lapau itu kan uniknya dari Sabang sampai Merauke lah gitu Ibu ya. Dari ujung negari utara, ujung negari selatan, timur barat berkumpul di satu titik gitu loh. Nah ini kan jadi daya tarik lain juga dari Lapau Ibu ya. Artinya bisa menjadi penghubung, jembatan penghubung juga komunikasi antar yang berbeda gitu ya Bu. Nah harusnya orang bisa aja antar mungkin dengan tetangga cukup gitu ya, tidak terlalu harus. Tapi di Minangkabau sepertinya bahkan ada kalau nggak salah saya juga pengen klarifikasi ke Ibu, fakta atau mitoskah itu kalau orang Sumando itu tidak duduk di warung ya 2-3 hari itu rumahnya bisa diganggu gitu loh. Nah sampai demikian di Minangkabau ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga Lapau itu begitu bagi orang Minang Bu? Silakan. Atau kenapa orang Minang suka duduk di Lapau gitu ya? Artinya itu bagian dari gambaran dari masyarakat Minang yang hidup dalam komunal. Mereka komunikasi kolektifnya itu. Jadi kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang tidak personality, tapi kehidupan mereka adalah komunal dan kolektif gitu. Sehingganya mereka
berkumpul dan bersosialisasi itu menjadi harus karakter yang dimiliki oleh seorang yang disebut sebagai orang Minangkabau. Hmm. Dia mampu bergaul dan mampu bersosialisasi dengan orang banyak. Makanya kalau seorang minantu 3 hari nggak keluar-keluar gitu kan dianggap kuper Iya, gitu. iya, iya, iya. Adalah jadi seorang karakter yang harus dimiliki seorang Minangkabau itu adalah dia mampu bergaul dan berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi dia tidak menjadi orang yang individualitis. Memang kalau kita lihat ada seorang minantu yang banyaknya di rumah, kemudian dia banyak diam itu di tengah masyarakat akan jadi omongan besar Orang itu. besar itu ya, Bu, ya. Jadi omongan besar. Oh, minantu situ tidak bisa bergaul, minantu Iya, situnya bakurang di rumah, minantu situ tuh tidak pandai, itu menjadi omongan-omongan. Jadi kalau kita mau menjadi bagian dari orang Minangkabau itu, karakter yang harus dibangun itu adalah karakter yang mampu bersosialisasi dengan orang banyak, mampu untuk bergaul, mampu agak kalaupun tidak pandai ngomong ya cukup bisa masuk dalam berkumpulan itu, nanti nyela-nyela sedikit dan menyapa dengan orang yang ada di Lapau. Nah, itu keberadaan kita menjadi sangat penting. Di Lapau itu juga walaupun orang bicara bebas tapi dia punya adab tersendiri. Kalau ada antara mereka itu berselisih atau tidak berbeda pendapat, mereka pun dapat cara pula untuk tidak mengungkapkan ke orang banyak perselisihannya. Jadi cukup Ota di Lapau itu memang Ota yang sangat melepas, tapi ada dalam sikap orang tuh menjaga antara hubung satu sama lain tuh, bisa saja dia duduk di sebelah sana, dia duduk sebelah sini, walaupun dia karena dia berbedaan pendapat, tapi tidak mengurangi ada kebersamaan atau keberagaman yang ada di Lapau itu gitu. Iya. Baik, berarti kata kuncinya tadi kearifan lokal bersosialisasi ini, Bu, ya. Kenapa orang Minang itu sampai setiap kampung terlapau, sepertinya memang ada karakter dasar orang Minang itu nggak bisa sendiri ya. Ya, dia komunal. Dia komunal. Jadi dia merasa kesepian kalau sendiri gitu ya, Bu, ya. Ya. Dia butuh orang lain ya. Dan memang itu semenarik, Ibu. Saya pernah teringat juga sebuah ungkapan kalau nggak salah oleh salah seorang juga bahwa manusia itu ibarat seekor burung bersayap satu gitu loh. Nah, untuk bisa terbang dia butuh sayap kedua, itulah orang lain gitu ya. Artinya manusia tanpa orang lain itu nggak akan bisa terbang, nggak bisa berkembang, nggak bisa hidup gitu ya. Nah, itu barangkali kenapa Lapau jadi sebuah keharusan ya, Bu, ya, bagi orang Minangkabau. Nah, kemudian yang menarik juga, Ibu, biasanya ketika orang udah berkumpul di sana itu kan akan ada semacam tren-tren mungkin memperlihatkan inilah saya, ya, inilah kelebihan saya, ini apa saya segala macam gitu ya, Bu, ya. Nah, apakah itu juga tidak terjadi di Lapau Minangkabau masa lalu, Ibu? Artinya dia datang ke Lapau itu untuk memperlihatkan seperti apa dia, kelebihan dia. Apakah itu juga terjadi atau justru di Lapau itu semuanya melebur, dia menjadi satu, ya. Artinya dari kalangan apapun dia, dari status sosial apapun, itu ibarat sama semuanya, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Apakah itu terjadi atau justru terjadi perbedaan? Gimana, Bu? Kalau dari pengamatan yang ada, dari beberapa referensi yang ada tuh tidak memang melebur yang terjadi. Ya? Kalau ada kepungahan itu malah dapat sindiran tertentu di orang-orang Lapau. Jadi orang-orang Lapau itu duduk makan, kemudian bertenang, ada diskusi, kemudian diangkatlah beberapa yang tren, tapi tidak ada banyak mereka tidak menginginkan adanya pertengkaran. Nah, jadi perdebatan ya berbeda pendapat biasa saja, mereka mengungkapkan pendapat satu sama lain, kemudian kalau pertengkaran biasanya setelah itu kan keluar dengan tertib itu. Jadi kalau dari budaya aslinya, kebudayaan aslinya, bahwa ada juga adab di dalam orang di Lapau itu. Kita boleh mengungkapkan pendapat, boleh mengungkapkan sebanyak-banyaknya, tapi juga tetap tidak diharapkan tidak menjadikan sebuah pertengkaran. Jadi pertengkaran itu, orang Minang itu berbeda pendapat tapi tidak menginginkan pertengkaran fisik atau pertengkaran yang sifatnya mengeluarkan tenaga. Tapi kalaupun ada
sesuatu kalau sudah tidak suka ada bahasa sindiran-sindiran yang dikeluarkan sehingga satu lainnya paham kemudian mungkin menarik diri keluar gitu dan tidak menjadikan heboh di lapau itu sendiri. Iya, iya. Jadi ada sebuah walaupun kita bilang lapau itu parewa orang Iya. bilang kan tapi situ adabnya tetap ada. Ada ya, Bu, ya. Bagaimana adabnya kita berada di lapau orang, Mm-mm. bagaimana kita berada sebagai orang Minangkabau duduk di situ mengeluarkan pendapat berdiskusi tapi tidak harus membuat suasana itu menjadi riuh atau heboh di lapau itu sendiri. Jadi ada etikanya di dalam lapau itu sendiri. Diskusi-diskusinya itu yang sebenarnya konsep dan kalau dilihat dari beberapa perkembangan dari kita mulai ke nagari itu memang tetap belum ada kita mendengar orang bacakak di Bacakak lapau, lapau, gitu, ya. gitu orang heboh di lapau enggak. Mm-mm. Yang ada bacakak di DPR ya dulu itu mendengar tapi kalau bacakak di lapau enggak. Kemudian di lapau itu memang Iya, enggak iya, ada iya, sertifikasi itu. Nggak ada ya, Enggak, strategi nggak ada, Bu, ya? makanya kalau kita mau pemimpin, kalau ingin disenangi rakyat, bangunlah kesetaraan dengan kesetaraan. rakyat. Duduklah di Dan salah lapau. satunya lapau gitu ya. Duduklah di lapau baca cerita lama jo rakyat. Biko rakyat pun tidak terlalu babatas Jawa. Lelok kemudian setelah itu wak pai kemudian kalau ingin menyenang hati bagianlah yang duduk di lapau ko. Jadi kan ada adabnya kalau makan minum kopi di lapau. Kan Pak harus minum kopi di lapau harus nengok ke kanan, nengok ke kiri. Paling kurang masih minum kopi wak Pak atau di bayiannya yang di Sabalawa gitu. Jadi itu budayanya tuh. Adabnya, Bu, ya. Adabnya tuh awak makan minum kopi gitu. Minum kopi gak boleh kok surang-surang doh. Sapu orang Sabala minum kopi engku. Dia tarilah atau ada gitu untuk angku ku celak-celak dah sebalah waktu lakukan traktiran untuk minum kopi. Jadi istilahnya kalau di lapau itu ada semangat kolektivitas yang sangat itu tinggi. ya. Semangat bergaul satu kerabat dan satu sama lainnya gitu. Iya. Jadi makanya kita bilang kalau lapau itu adalah inspirasi dan aspirasi ya. masyarakat di Tempat situ. mengekspresikannya, Bu, ya. Kalau anggota Dewan mau kunker bagusnya ke lapau itu juga satu. Pertama mengumpulkan orang gampang gitu Iya. ya, Bu, ya. Kemudian menggali curhatan, menggali apa ya, Iya. apa yang dirasakan masyarakat gampang di sana Iya. gitu ya. Oke, baik. Baik sahabat Abudaya di mana-mana Anda berada, kita masih dalam kearifan lokal Sumatera Barat pada pagi hari ini dengan topik lapau sebagai ruang ekspresi orang Minangkabau seperti disampaikan oleh Ibu Irda tadi. Ternyata di lapau itu bisa keluar semuanya sahabat Budaya ya. Bisa keluar aspirasinya, bisa keluar pendapatnya, bisa keluar demokrasinya. Pokoknya di lapau itu seakan-akan memang ditampung semuanya. Nah, ini jadi akan menarik Ibu. Padahal lapau itu kan tempat orang lain ya, kasar seperti itu Bu, ya. Ini menarik juga nih. Lapau itu kan katakanlah lapau Maunah umpamanya gitu ya, atau lapau Mainah ya, Mainang atau nomor siapa lah. Dia punya warung bernama Lapau ya, Lapau tempat dia menjual. Intinya kan sebenarnya dia buka itu untuk keperluan ekonomi dia gitu ya. Tapi justru datang orang yang mungkin ya minum juga, makan juga ya. Diskusi Ternyata dia beli. Tapi kalau dilihat mungkin diskusinya dan keberadaan mereka untuk saling berinteraksi itu jauh lebih besar space-nya ketimbang makanan yang diasup gitu ya di sana itu. Ya biasanya maaf kita lihat kadang-kadang segelas telur dari pagi sampai siang, kemudian nanti ada cemilan segala macam. Tapi uniknya si yang punya kedai pun, semuanya lapau pun tidak merasa keberatan sepertinya begitu ya. Nah ini apalagi nih nilai-nilai di sini saya menarik. Biasanya orang kalau udah wah ini terlalu lama duduknya, orang nanti nggak masuk, orang nggak belanja segala macam kan merugikan dia. Tapi anehnya si punya lapau nggak merasa keberatan dan nggak merasa dirugikan. Ini apalagi nih nilai yang tersimpan di sini. Karena dulu orang itu kan memiliki lapau nggak berorientasi bisnis, tapi juga kadang-kadang ajang dia menunggu tamu, hakikinya menemani orang yang sedang dalam perjalanan gitu, menunggu orang yang sedang kelaparan, sangat manusiawi lah ketika itu lapau itu dibentuk. Maka kalau dilihat lapau-lapau yang laku itu ya memang seorang yang pemilik lapau yang sifatnya itu dituntut menjadi sangat sosial dan familiar. Familiar dia kalau dia tidak familiar dan tidak itu dia juga ditinggalkan lapaunya gitu. Tapi dari beberapa
beberapa hal dan mereka pun ramah-ramah orang-orang yang milik Lapau dan orang Lapau pun juga satu Nah, ini dia menariknya berdiskusi tuh. dan mauta Iya, tentang apa yang iya, menjadi tren iya, iya, iya. di diskusi kita yang terkait dengan Lapau itu sendiri. Jadi Heeh, orang Lapau itu sudah include pula dalam iya, iya. pergulatan dari diskusi. Tapi di situ tidak terjelas keperpihakan gitu. Dia Iya, semacam iya. keluar Semacam pendapat, opini kali ya, Bu ya. opini Mungkin bisa bilang gitu ya, brainstorming ya, brainstorming gitu ya. lebih brainstorming tapi tidak Brainstorming. membangun kesepakatan. Di Iya, situ iya, iya. kesepakatan nanti mungkin dibangun di ranah apa namanya tuh medan bapane gitu. Kalau Di zaman kini perundangan gitu ya. kalau sekarang di arena Arena formalnya, formal di ya. arena itu. Nah, tapi itu kan arena sebelum pergi barundiang mungkin Mm-mm. agak nego-nego sedikit, agak telu ansua berada di Lapau nanti nanti dilanjutkan membangun secara formal di Medan Bapaneh atau kalau secara kekinian mungkin di Dewan Perwakilan Rakyat atau di daerah-daerah formal lainnya Iya. gitu. Nah, itu kan menarik orang Lapau itu. Jadi satu hal lagi kalau di Lapau itu apa namanya eh, yang menarik itu dia memiliki kebebasan Berpendapat, berpikir, iya, berpikir, berpendapat, ya. tapi dia ada adab juga di Iya, dalam iya, itu iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. kekhasan Betul, betul, sebagai betul. orang Minang. Saya, Jadi saya, saya tadi mencatat ada istilah otalapau gitu ya. nah, Otalapau itu sifatnya otak lepas ya. Dari brainstorming. brainstorming. Apapun keluarkan ya. Asalkan jangan mencemarkan nama baik orang. Kan gitu ya, Iya, Bu. Biasanya gitu ya. Kalau udah mencemarkan nama baik itu pun harus bertanggung jawabkan gitu ya. heeh, Pokoknya si A mengatakan, "Woi, si Fulan ini gini." Orang pasti nyerang dia kan. dia, Ah, yakin melihat dia. Ini semacam kan ada heeh, semacam klarifikasi iya, dari berita yang diberikan. Nah, ini juga bagian dari lapau. Sebuah tempat mengklarifikasi hoax gitu. iya, Nah, ini yang menarik tadi adalah otalapau lepas, tapi ada adab. iya, Ibu katakan tadi. Saya juga iya, pernah menemukan itu, Bu. Artinya, maaf Ibu ya, tanda kutip, kalau dari tampilan luarnya, beliau ini seperti parewa kalau bahasa iya, lamanya ya. Kalau sekarangnya mungkin preman atau apalah gitu ya. Tapi parewa macam. Tapi santunnya lorabi, Bu. iya, Dah minum dah, makan dah gitu. Padahal ini udah kayak gimana ya? Ini udah ya banyak gambar segala macam gitu ya. Tapi heeh, mengerikan, tapi sopan lorabi. Nah, ini menarik. Total lepas artinya orang di sana itu campur baur semua tapi ada adab. iya, ada Adab di lapau Ibu ya. Nah, yang menarik berikutnya adalah di sana tadi dari brainstorming Bu katakan tadi Ibu ya. Ada semacam demokrasi berpendapat berpikir ya, berpikir. Akhirnya saya berpikir begini Bu, apakah jangan-jangan dengan tanpa disampaikan atau tanpa disengaja, tapi sebenarnya sengaja, tapi tanpa disampaikan, orang-orang tua kayak kita itu sengaja menyuruh kita ke lapau untuk bisa menjadi seorang yang demokratis, seorang yang demokratis berpikir, berpendapat ya, dan menghargai orang lain. iya, Apakah itu sehingga sampai orang Semando ketika tidak ke lapau itu di rumah diganggu, iya, sampai kemanakan dan mama kalau tidak ke lapau juga tidak baik. Nah, apakah dengan tanpa disebutkan orang-orang kita lama kearifan lokalnya menyuruh kita ke lapau lah Yuang, ke lapau lah Jang gitu ya, biar iya. kamu itu demokratis, kamu itu apa namanya itu menghargai orang lain, kamu itu bisa lepas, atau pakai itu Bu? Jadi Iya bisa saja hmm, kalau bisa dikerucutkannya Lapau itu sebagai pendidikan demokrasi hmm, bagi masyarakat orang yang pergi ke Lapau itu anjuran pergi ke Lapau kan memang sesuatu yang dianjurkan ketika beberapa hari sudah menikah menantu itu sudah hmm, diminta oleh mertuanya untuk pergi ke Lapau iya, itu bagian dari usaha dia untuk beradaptasi dengan masyarakat bersosialisasi dengan masyarakat dengan di Lapau itu dia akan mengetahui apa sih karakter dari masyarakat ini pada umumnya dan apa harapan-harapan dan keinginan dan dari masyarakat sekitarnya sehingga dia harus bergaul hmm, di dalam Lapau. Jadi Lapau itu adalah ajang silaturahmi, ajang sosialisasi, ajang beradaptasi, ajang untuk mengetahui kita sebagai bagian dari masyarakat. Kalau kita tidak ikut berarti kita tidak merasa bagian dari hmm, masyarakat itu. Jadi omongan akan banyak di Lapau. Dan informasi mengenalkan diri juga terjadi di Lapau gitu. hmm, Dan juga ketika dan Lapau itu kan juga tetap eksis karena memang orang tidak hanya persoalan sosialisasi tapi orang juga banyak mendapatkan kemanfaatan hmm, di Lapau. Contohnya di Lapau itu kan
karena nggak ada pekerjaan, minantu tuh datanglah nanti tanya-tanya, oi Puan, kamu KP Karajo gini kok, kalau Iya. yo memang butuh Bawa lah menantu Mbok, bawa Cik. bawa lah menantu Iya, cie. iya. Jadi Oke. satu sama lain itu ada tarik menarik. Baik. Nah, kabar mengkabar, saling memberi, saling menerima pekerjaan yang mau dilakukan. Oke. Baik Bu, kita coba terima Ibu ya. Ada tanggapan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yo, Pak Sam. Iya, Gimana Pak Sam? Nah, sehat ya. Alhamdulillah Pak Sam. Nah, pagi kok baca cerita lapau Pak Sam. Iya, Jadi lapau itu kan, ini kita lihat dari sisi positif aja nanti ya. Nanti juga ada saya akan lemparkan, ada pandangan minus juga nih dari sebagian orang terhadap lapau ini. Ada yang mengatakan untuk orang malas segala macam. Nanti kita coba lihat. Nah tapi intinya positifnya luar biasa banyak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Sam atau ditanggapi silakan. Eh, terima kasih Bu narasumber. Ya, Ya, Gitu ya. ya, ya. Saya selama itu Mm, waktu dulu, waktu muda-muda dulu tahun 75-an tuh mm. itu hari-hari kita pagi itu habisnya di Lapau. Iya. Hari-hari kita paginya tuh habis di Lapau. Paginya gitu. Paginya, garis bawahi paginya Pak ya. sebelum matahari. Paginya hari-hari habis di Lapau. Iya, iya. Sudah jam 8 tepat jam setengah 9 itu sudah keluar di Lapau, sudah pergi bekerja semua. Hmm, Jadi di Lapau itu satu acuan waktu dulu, apakah itu pergi ke sawah mencangkul, apakah itu pergi melambung padi, apakah itu mairi, apakah pergi berkuli, bekerja bangunan tuh tergantung kita masing-masing. Cuma pagi itu seluruhnya ke Lapau. Jadi pelajaran di Lapau ini memang sekolahnya nggak ada sih. Iya, iya. Memang unik. Iya, unik ya. Seluruhnya ada di Lapau itu, seluruhnya budaya sosial. Boleh dibilang seluruh fakultas ada di Lapau itu Pak. Ada di Lapau itu. Iya, iya. Nah, kalau kita sudah wacana pergi bekerja, jam 8 kita berangkat ya. Iya, iya. Terjadi musibah setengah 8 di masyarakat kita. Kita tidak pergi bekerja, menolong orang yang kena musibah itu dulu. Nah, contohnya ada dulu di Kelurahan Gulagan Nanggalo itu ya. Iya, iya. Hari jam kira-kira jam 8 kurang seperempat terjadilah air banjir. Hampir seluruh rumah, ada 3 rumah hampir di Kikisna. Kami dari warung itu di Lapau itu pergi ke rumah itu sendiri, kami angkat semua. Iya, iya. Ada kira-kira 3 Lapau tuh kira-kira ada 45 orang hari itu terjadi. Iya, iya. Itu diangkat rumah itu dengan terjadi Luar biasa. masuk ke dalam air. Luar Nah biasa. itulah sih. Sekarang ini yang tidak ada. Oke, baik. Nah, kalau ini sekarang di zaman dulu dicontohkan yang sekarang, kalau ini terjadi yang seperti itu dulu, dia tanggung sendiri. Iya, iya, iya. Tanggung sendiri sih. Iya, betul. Kalau dulu tidak, mau menanggung itu kita bersama-sama tuh. Bersama-sama. Sampai Ya. makan orang yang musibah itu kita yang menanggung semua. Luar biasa, luar biasa. Jadi juga sebuah kekuatan moral ini di Lapau nih Pak Zam ya. Iya, di Lapau ini untuk mencairkan satu cerita sih. Betul, betul. Untuk pembangunan, contoh saja itu di Padang memang sekarang tidak ada, tapi kalau di daerah seperti di Basung, Iya, iya, iya. itu masih ada sekarang nanti. Baik, baik, baik. Oke. Nah, ada sekarang kalau di, Oke. jadi kita mulainya masuknya tuh yang tidak ada sedikit pun, mulai sejak ada kelurahan, bukan kita menyesal tidak. Iya, iya. Mulai sejak ada kelurahan di kelurahan ini yang terjadi. Kalau dulu kampung itu kan dipimpin oleh wali kampung. Iya, iya, iya. Kalau di kecamatan dipimpin oleh wali negari. Iya, iya. Nah, jadi wali kampung yang awak. Kalau nanti niku kan enggak. Iya, iya. Diantar dari atas ke bawah. Kalau dulu dari bawah ke atas. Oke. Itu beda nanti. Baik, baik, baik. Oke, Pak Sam. Sepertinya kita juga sudah masuk ke salah satu konten Lapau nih ya, bicara Ya, politik. jadi acara yang kayak gini kok itu angkat gini kok kamu mana? Oke, alhamdulillah. Memang pas cerita lama dicerita kalau enggak ada itu kamu kawak surat kau nak. Iya, iya. Iya, kita jadi tidak hanya bicara nostalgia Pak Zam, kita cuma nanti juga pengen lihat refleksi untuk hari ini seperti apa. Nah, seperti kita lihat kan sekarang kafe banyak juga nih. Ya, kafe banyak ya, ada juga macam-macam untuk tempat pertemuan. Pertanyaannya, apakah sama kafe sekarang dengan Lapau dulu? Nah, itu dia. Kalau sekarang jauh beda sih. Kalau di kafe itu ada tempat perkelahian. Oke. Kalau di Lapau dulu nggak ada tempat berkelahi. Tempat persahabatan ya. Kalau ini kafe itu tempat berkelahi. Oke, baik. Oke, Pak Sam.
Iya, iya. Jadi tak terima kasih banyak ada di RI Padang lama ke sini kok. Oke. Itu contoh saja ti. Aha. Dulu kan dua bergandengan ti, Lapau di Surau. Betul. Ah, Lapane kita duduk di Lapau, pergi ke Surau bukan malam Iya, lain. iya, iya, betul, Ah, betul, betul, betul. simbol itu sosial balik di Nanto. Jadi awak tuh bergalut tuh sosial, bergalut tuh sosial. Iya, iya. Jadi Ekonomi wajar orang Minang tuh banyak jadi diplomat ya. ada. Nah, jadi kini nanda dos ini Ya. kan di Padang nanti. Kalau di kampung-kampung kalau Basok itu masih ada bagi. Baik, baik. Karaso. Oke. Nah, Oke. terima kasih Ti. Iya Pak Sam, sama-sama Pak Sam. Assalamualaikum Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pelaku nih Bu, pelaku sejarah ini. Pelaku sejarah dari Lapau yang menceritakan bagaimana Lapau masa lalu. Luar biasa ternyata. Memang jadi ternyata nggak ada istilah untuk orang malas ya Bu ya. Kalau ada sindiran untuk orang malas itu salah deh berarti ya. Tidak. Dia datang pagi sarapan gitu ya, mungkin makan ketan dengan goreng, biasanya itu kalau di Lapau ya. Sambil merencanakan sesuatu. Sambil merencanakan sesuatu pekerjaan gitu Pekerjaan ya. apakah nanti ini habis dia mau ke ladang, Ya. apakah dia bawa kuli atau manggaleh. Ya. Nah, kalau punya ndak punya nyoba tanya le ado nak mau ambo. Le karado karajo. Jadi ado ndak awak karajo basamu. Nah, seperti itu juga akan terjadi dan menarik sekali semangat mendahulukan kepentingan bersama. Itu dia. Jadi sebelum keluar kalau ada keluarga yang mendapat musibah, ada keluarga yang kerabat yang mendapat perlu pertolongan, itu didahulukanlah kepentingan awak bersama dulu sebelum awak bekerja profesional satu sama lainnya mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pailah menolong orang yang mendapat musibah, menolong orang yang kematian, menolong orang yang sedang mendapat kejadian yang tidak pas dalam kehidupannya. Nah, itu sesuatu yang sangat bersama, tanggung jawab moral bersama itu. Saya ingat cerita Pak Zam tadi Bu, sampai mengangkat rumah gitu ya, yang dihanyutkan banjir, diangkat bersama-sama rumah. Tuh bayangkan rumah diangkat oleh 45 orang kan mungkin bisa terjadi ya. Tapi seandainya Lapau tidak ada, coba rumahnya kan hanyut deh. Ya kan? Itu kan hanyut ya. Dan kalau semangat kebersamaan Ibu bilang Lapau tadi tidak ada, jadi ya hancur lebur. Jadi memang ternyata bicara Lapau bukan hanya bicara masalah tempat, bukan bicara masalah ruang saja Bu ya, tapi jauh dari itu sebenarnya nilai-nilainya yang lebih banyak lagi Lapau ini Bu ya. Oke. Salah satunya saya catat tadi itu yang persoalan uniknya Ota Lapau Ota Lepas tapi penuh dengan tatanan keadaban gitu ya di Lapau itu. Nah, kemudian yang menarik juga ingin saya lihat Ibu di sini, apakah ketika semuanya itu berbaur dan tidak ada stratifikasi tadi Bu ya, tidak ada kata kastanya dari mananya, apakah ini juga pencemaran maaf pencemaran, pencerminan dari egaliternya orang Minang sehingga di Lapau itu pun dibina egaliter itu sendiri gitu. Ya, sebenarnya institusi-institusi di dalam masyarakat Minangkabau itu tidak memiliki nilai-nilai interpretatif ya dari nilai-nilai sistem sosial budaya dari masyarakat, apa yang menjadi karakter dasar dari orang Minangkabau itu. Orang Minangkabau itu kan memang tidak mengagungkan sifatnya yang perintah atau sifatnya yang artinya mereka itu egaliter yang sangat tinggi ya, kebersamaan yang tinggi, kesejajaran kalaupun itu ya. Ada yang jadi ketua itu dimajukan serantian gitu. Jadi sangat mengambil keputusan itu sangat kolektif, kebersamaan. Jadi kehidupan Lapau itu pun juga terjadi. Mereka pun ingin bersama-sama. Kemudian setelah berkumpul, ternyata ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama. Kalau tidak bisa kita pergi merantau atau pergi keluar untuk mencari penghidupan gitu. Nanti kalau sudah selesai kita kumpul lagi waktu asar. Asar kita sudah melepas lelah, kemudian makan bersama apa yang didapat tadi dalam perjalanan. Nah, itu memang sangat kearifan berbagi pengalaman juga ya. Kearifan sekali gitu, bijaksana dalam bersikap. Kita mementingkan kepentingan bersama, kemudian menghargai, mau bekerja juga, kemudian ada tolong menolong di situ, kemudian ada tidak tegur sapa, kemudian kalau ada di antara mereka ada yang kurang cocok, pandai pula untuk memilah-milah mana kita bersikap kepada orang yang beda pendapat. Kalau tidak setuju,
Jadi yang menarik sekali tidak ada sejarahnya dalam dahulu itu Lapau itu menjadi tempat adu fisik Ada gitu, fisik ya. nggak ada. Nah, oke, di akhir perbincangan Ibu ini waktu kita terasa tinggal kurang 5 menit atau 7 menit lagi. Nah, kita coba refleksi hari ini, Bu. Iya. Ya. Kalau tadi kita sudah mencoba apakah bernostalgia? Enggak juga, karena kata Pak Zam tadi di daerah-daerah masih ada lapau Ya, seperti seperti itu. daerah Ya. berapa Bu daerah observasi, Iya, daerah-daerah pinggiran kayak di Lubuk Alung, Lubuk Basung, iya, kemudian di sungai-sungai Buluah iya. atau daerah yang apa ya, Lubuk Saya Aluang, juga menemukan di Payakumbuh masih apa cukup sih banyak gitu ya, deh. di daerah Pokoknya dengan Taram. Ya, nagari-nagari nagari-nagari yang masih banyak ya. masih banyak itu Lapau, Ya, enggak, walaupun betul. mungkin ya ada pergeseran-pergeseran, tapi ruhiyahnya itu Rihaya masih ada ya. masih kita Nah, lihat pada jadi Lapau itu. ketika kita bicara lapau hari ini bukan bernostalgia, ini bukan ya, tapi Bukan. betul-betul mencoba mengupas inilah nilai-nilai lapau yang ada gitu ya. Nah, coba kita lihat ke perkotaan Ibu ya. Ketika di kota menjamur kafe ya, menjamur apalah resto apa namanya, kita juga nggak begitu paham gitu ya nama-nama barunya ini Bu ya. Tapi ya jelas tempat nongkrong, tempat kalau bahasa sekarangnya anak muda sekarang hangout gitu ya. Nah, apakah Ibu melihat tempat berkumpul, katakanlah kafe atau semacam hari ini, itu masih membawa nilai-nilai yang ada di Lapau masa lalu di Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat ini kalau kita lihat hari ini, Bu? Ya, Atau sudah ada semacam pergeseran juga atau perubahan juga yang karena satu lain hal ini terjadi perubahan? kalau Lapau kan pagi orang menjelang sebelum bergerak. Ya, Kalau kafe itu kan cenderung malam. malam ya. Malam. Oh, Kemudian mulainya juga jam 10 atau jam 11 gitu. Kemudian kafe itu kalau dulunya itu memang lebih ke anak muda dulu, lebih ajang. Tapi sekarang dalam perkembangan waktu kafe pun sudah menjadi orang-orang tua dan orang-orang dewasa yang berkumpul, dan itu kafe itu menjadi tempat ada fungsi lain, fungsi sosial, tempat ya semacam tempat brainstorming juga, brainstorming juga ya. berdiskusi tentang sesuatu hal, tentang kegiatan. Malah kalau yang sekarang tempat bekerja juga di era-era kan orang sekarang era digital, jadi dia membutuhkan iya. tempat. Kalau di kafe itu di kafe itu kan orang Bisa disediakan ada jaringan. Cuma wifi di ya. kafe itu terlalu, kalau di Lapau itu kan berbaurnya tinggi, tinggi tapi ya. kalau di kafe enggak. Lebih Dia ke berbaurnya dalam kapasitas bilik-bilik kecil. komunitas-komunitas seperti Ya, ini, Bu, ya. komunitas-komunitas kecil. Jadi di dalam Lapau itu terbentuk, kalau di Lapau kan terbaur, bukan terpisah-pisah. Tapi kalau di kafe itu kan terpisah-pisah kelompok-kelompoknya, dan mereka biasanya kelompok yang ingin diskusi dan ingin brainstorming itu biasanya berada dalam ruangan eksklusif. Di situ di situ kalau dikaitkan dengan bacaan sosial politik, di situ tempat pengambilan keputusan politik juga sebelum masuk ke arena formal. Nah, di situ di ruang-ruang eksklusif atau sebuah organisasi gitu, tempat mendiskusikan. Malah sekarang zaman pandemi itu kafe itu dijadikan tempat ruang belajar. Ada tempat misalnya karena sekolah atau tempat itu nggak ada, diganti dengan kafe. Mengadakan Zoominar juga dilihat, ada beberapa kafe-kafe yang di Kota Padang ini, kafe itu menjadi tempat Zoominar, tempat webinar dan diskusi ya. Jadi kafe itu sudah tidak hanya semata-mata tempat kongko atau tempat nongkrong, tapi sudah masuk ke ranah ada fungsi sosialisasi, fungsi diskusi, dan fungsi silaturahmi dari beberapa orang gitu. Nah, karena kafe itu kan memberi tempat ruang itu, dia ada ruangan eksklusifnya. Iya, ada ruang VIP juga terkadang ada ini, Bu, ya. VIP untuk mendiskusikan. Dan Tapi ya Ibu bilang tadi mungkin bedanya itu dengan Lapau masa lalu, Ibu, ya. Beda. Artinya ada sekat-sekat terjadi di sana sepertinya ya, gitu ya. kalau di Tidak hanya kafe, sekat fisik tapi juga ada sekat sosial gitu ya. iya. Yang di pojok sana mungkin akan bicara tentang apa? Bicara tentang ini gitu ya. Nah, yang pojok sini lain lagi, ini Ada lain. strata juga Ada sedikit. strata juga gitu ya. Dan kafe gitu lambang Lambang stratifikasi sosial, sosial, iya. prestise sosial Prestise juga. sosial juga. Ketika orang, karena makanannya mahal, nggak sama Betul. dengan Lapau. Iya, Lapau makanannya murah. Iya, Nah, betul. Lapau tuh makanannya sangat membumi gitu. Iya, Kalau kafe makanannya kan high class. Iya, Kadang-kadang kopi baristo dan sebagainya. iya. Tapi kondisi kafe itu menjadikan orang tempat yang samanya itu tempat sosialisasi Sosialisasi, dan ya. tempat ada juga brainstorming orang di
kafe itu. Jadi sepertinya serupa tapi tak sama lah Ibu ya. Ya, Tetap ada nilai-nilai plus ini lebih ya, dari lapau masa lalu sepertinya. ya. Kalau kita lihat Ibu ya, ada pembauran di sana, ada demokrasi di sana gitu ya. Ada brainstorming di sana gitu ya. Ada kerjasama ya, membawa orang kerja segala macam. Ada tolong menolong juga. Nah baik Bu, ini yang terakhir barangkali kita ingin lihat Bu. Kira-kira dalam kondisi hari ini bukan kafe ya, tapi betul-betul lapau itu masih bisa nggak ya lapau itu kita coba adopsi hari ini di kota nih ya. Kalau di ke kampung mungkin masih. Kenapa? Karena di kota pun kan ada kehidupan yang juga rutinitas seperti itu. Anggaplah, katakanlah seperti di perumahan umpamanya. Mereka pagi kerja, ya nanti siang, sore pulang, terus malam. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah apa ini? Sebuah peluang juga nggak ya kalau kita bawa ke ekonominya, Ibu? Ya, ketika kita hidupkan kembali suasana lapau, ketika hidupkan kembali nilai-nilai lapau itu, apakah pertama pertanyaan mungkinkah di era sekarang? Ya, tapi bukan kafe ya, kafe beda lagi Bu ya. Lapau ini mungkinkah di era sekarang dan apakah bisa kita jalankan gitu Bu? Silakan Bu. Tidak akan bisa sama karena itu Tidak kan bisa sama ya. artinya sebuah lapau itu terbangun dari dasarnya masyarakat gitu. Jadi itu berangkat dari karakternya masyarakat. Ketika karakter masyarakat berubah, tentu berubah pula suasana dan setting daripada ruang lapau itu sendiri. Kalau di kota, orang kan sudah berubah pola hidup, orang sudah berubah. Orang tidak pagi-pagi itu mungkin sibuk mandi langsung ke pekerjaan gitu. Semangat orang di itu kan pekerjaan mungkin yang tanggung jawab moral bersama ini yang mungkin sudah mulai kalau kehidupan kota kan mulai sangat ada profesional tapi profesionalnya kepada pekerjaan tertentu gitu. Jadi semangat kolektivitas itu mungkin kalau ada sebuah yang perubahan. Kalau di waktu lapau itu kelihatan sekali orang itu lebih bicara kepentingan bersama daripada individunya. Individunya itu bagian dari pemenuhan kebutuhan. Dan kadang-kadang kebutuhan dasar hidup orang pun membuat usaha itu juga dalam rangka kebutuhan dasar orang banyak. Kenapa dia membuat sebuah lapau? Karena dia ingin, karena orang banyak makan di rumah dia, akhirnya dia bikin lapau gitu. Jadi lebih semangatnya itu ke orang dulu baru ke diri dia. Artinya memberdayakan orang lain untuk memberdayakan diri sendiri juga. Nah gitu seperti ya. itu gitu. Beda dengan orientasi hari ini. Orientasi ini. Dia profesional yang dikatakan sekarang itu sangat profesional dalam tetap sebuah pekerjaan yang sifatnya individual ya. Ya individual. Oke. Baik Bu Wirda, jadi sepertinya memang susah ya kalau di kota-kota kita terapkan konsep lapau ini Bu ya. Desa itulah mungkin yang kita jadikan itu aset gitu. Di desa, di desa ya. Di nagari ya. Dijadikan aset kalaupun mau dikembangkan jadikanlah ini aset. Kalau ada wisata inilah wisata sambil kita melestarikan bahwa ada sebuah nilai-nilai luhur dari lapau. Ya. Jadi lapau ini jadikan bisa di wisata ya Bu wisata ya. Wisatawan datang ke lapau terjadi lagi perbauran ya. Dibikin aturan kalau di lapau ini seperti ini, kita menciptakan lapau ini dalam filosofi Minangkabaunya seperti ini. Sehingga orang kalau berada lapau itu harus suasana ini yang dibangun gitu. Sehingga itu bisa menjadi aset wisata budaya. Jadi kita budaya yang kita kembangkan, wisata itu yang kita kembangkan, satu merevitalisasikan nilai-nilai luhur yang bijaksana di daerah kita, kemudian kita tetap melestarikannya kalau tetap bertahan, kemudian kita tidak merusak tatanan nilai, tapi dia bisa menjadi aset investasi bagi yang masyarakat bernilai ekonomis gitu ya. Nah itu dikatakan pariwisata berbasis kearifan lokal itu. Ini suatu saat kita bisa berdiskusi kita diskusi juga. Kita kupas lagi Bu. Banyak kita Bu. Wisata berbasis kearifan lokal Bu ya. Oke. Baik, kalau gitu Bu Wir, mohon maaf ini kita masih pengen banyak nih yang ingin dikupas tentang lapau. Ya, tapi ini waktu yang membatasi kita ya. Kita segera bergabung ke Jakarta dan untuk itu terima kasih banyak Bu Wir sudah hadir di studio begini. Satu kalimat saja Bu barangkali untuk soal lapau ini. Lapau adalah sebuah kearifan lokal Minangkabau. Di situ tersyarat nilai-nilai
yang baik dan memiliki fungsi, tidak hanya fungsi tempat makan tapi ada fungsi tempat silaturahmi, sosialisasi, mencari informasi dan bertukar pikiran tentang apa yang menjadi fenomena kehidupan. Maka oleh karena itu kita kembangkanlah Lapau ini sebagai aset kita yang kita lestarikan dan bisa juga dikembangkan sebagai wisata, tapi wisata yang berbasis kearifan lokal, artinya nilai-nilai masyarakat tetap terjaga, Lapau tetap terjaga, Lapau tetap terlestari dengan budayanya yang arif bijaksana itu. Baik Bu Wir, luar biasa sekali, sampai saya merinding dengarnya. Mudah-mudahan aset ini terjaga dan nilai-nilai luhur para nenek moyang kita yang dikeluarkan oleh Lapau itu bisa lestari juga. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat untuk hari ini bersama Ibu Dr. Wirna Ningsih dalam topik Lapau sebagai ruang ekspresi orang Minangkabau. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Selanjutnya kita bergabung dengan Perempat RI Jakarta. Atau PPKM level 3 yang membatasi kegiatan orang untuk menghindari penularan wabah COVID-19. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 5 Garut, Dodi Arisandi membenarkan jalur pendakian Gunung